Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendampingan atau pertolongan adalah salah satu kebutuhan dari manusia. Ketika hendak meninggalkan murid-muridnya di dunia ini, Tuhan Yesus paham akan kesedihan dan kehilangan yang akan dialami oleh para murid. Ia tahu betul kebutuhan manusia akan pendamping yang menemani mereka. Maka dari itu, ia menjanjikan seorang penolong, penghibur. Dia adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam teks aslinya, kata ini berasal dari dua kata para, berarti mendampingi, dan kaleo, berarti memanggil. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus sedang mengatakan, Aku akan mengirimkan kepadamu Dia yang dapat engkau panggil, yang akan mendampingimu dan membantumu dalam kelemahanmu. Janji yang sama berlaku bagi kita. Apakah kita sedang mengalami kehidupan yang hampa, sedih, merasa seorang diri, serta tak memiliki pendamping di dalam kesakitan dan kelemahan kita? Kabar baiknya melalui firman Tuhan saat ini, kita tak sendirian, ada Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita mau menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena sesuai janjinya bahwa Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam namanya untuk menyertai orang-orang percaya hingga pada akhir zaman. Mari kita sadari melalui keberadaan kita dalam keluarga, dalam persekutuan kita, di tengah-tengah pekerjaan atau sekolah, atau di tengah-tengah gereja, Tuhan menghadirkan pertolongan melalui orang yang ada di sekitar kita, yang mana semuanya itu adalah karena tuntunan dari Roh Kudus. Jika kita saat ini mengalami kesusahan, kelemahan, percayalah di balik itu semua pasti ada tujuan, yaitu untuk kebaikan kita. Dalam masa pandemi kita bersama-sama mengalami masa yang sulit. Entah sampai kapan masa-masa ini akan berakhir, namun mari kita ingat bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang dan tetap bekerja dan telah hidup di dalam hati setiap kita orang percaya dan menjadi materai untuk menjamin keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam namanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang memberkati dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, tuntun kami agar kami hidup di dalam firman-Mu. Dan kami mohon berkati ya Tuhan,
kami dalam setiap kehidupan. Kami berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan lindungi kami, jaga kami, dan jauhkan kami daripada yang jahat, mara, bahaya. Dan Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.